Jurusan olahraga. Nah ini dia suka olahraga. Nah, Oke, ya itu tadi udah disampaikan di awal sebelum masuk ke perjurusan. Lu senengnya cuma untuk hobi aja gitu ya, atau memang bener-bener pengen jadi akademisinya? Karena gini, saya dulu salah ketika saya milih jurusan olahraga. Nggak salah setotal sih. Saya pertama mau pengen masuk kedinasan, waktu itu belum rezekinya. Nah, masuk olahraga untuk ngegojlok fisik. oke. Itu yang pertama. Yang kedua buat ngindarin matematika. Matematika. Oh salah, matematika. Kalau mati, Oh ya baik, maaf Ibu Tami ya. Nah ternyata pada saat kuliah ya lu bakal belajar fisika, pasti. lu bakal belajar biologi, fisika sama biologi terutama, karena kita berbicara biomekanika gerak, kita ketemu rumus. Untungnya saya tuh nilai plus banget waktu itu jurusan IPA. Saya ngeliat teman-teman yang jurusan IPS kasihan banget, keblenger, karena kita ngomongin jantung, ngomongin peredaran darah, ngomongin hukum Newton 1 sampai 3, terus momen inersia dan lain sebagainya gitu. Nah makanya kamu apakah senang saja atau memang mau jadi akademisinya? Nah kalau saya dulu kebetulan memang di samping untuk ngegojlok diri ya nggak ada penyesalannya, karena saya punya alibi. Oh ya udah, karena gua selama ini kalau misalnya belajar olahraga mainnya kan gitu-gitu wae gitu. Kalau ilmuna gitu mainnya kan olahraga dengan ujuk-ujuk di bere bola lompat ya, gitu. bener banget. Lompatnya lompat gitu kan. Ternyata ilmunya banyak sampai kita. Nah itu maksudnya ya itu. Nah ketika pun kalian misalnya memang mau jadi akademisinya, kalian harus dipikirkan baik-baik. Apakah mau jadi guru atau jadi pelatih? Hati-hati ya beda. Hati-hati ketika ngambil jurusan olahraga. Kalau misalnya kalian berbicara pengen jadi guru pun harus tahu mau jadi guru SD atau guru SMA, SMP. Beda, karena nanti ada PG, PJKR. Panjang PGS apa ya? Pokoknya istilahnya buat SD. Ya, buat SD. Penjas buat SD. Apa ya disingkatnya? Terus ada lagi PJKR atau penjas orkes atau penjas. Ketika nggak ada yang ambil SD, berarti itu bisa buat SMP, SMA. Lalu nanti di beberapa univ ada pendidikan kepelatihan olahraga, ilmu keolahragaan. Masya Allah, banyak Nah, banget. itu kalau saya mau jadi pelatih. Karena gini, nanti output ya bahasanya. Ya. Outputnya akan berbeda. Karena ketika kita dididik jadi pelatih dengan kita dididik jadi guru, berbeda nanti keduanya. Pasti. Saya dulunya kepelatihan, maka ketika saya ngajar, saya selalu menuntut anak harus bisa. Oke, ya karena Anda dilatih di pelatihan seperti itu ya. Harus bisa. Sedangkan kalau misalnya, mohon maaf kalau teman-teman penjas apa yang saya jelaskan salah. Kalau di penjas kan bagaimana anak tahu, bagaimana anak kenal, bagaimana anak senang. Berarti sama kayak pendidikan kali ya, memanusiakan manusia Ya, gitu kan, seperti itu. Karena kalau misalnya outputnya pelatih, pasti atlet. Kita harus menghasilkan atlet yang berprestasi. Namanya Gitu. atlet harus digojlok. Ya, nah hati-hati juga ketika kalian mau memilih olahraga pada saat pemilihan jurusannya saintek soshum. Ya gitu. Karena di beberapa univ olahraga itu masuknya soshum. Tapi ada univ juga di mana kepelatihan olahraga saintek. Oh iya. Jadi ini pernah terjadi di sekolah kita gitu loh. Dia pengennya lebih ke penjas. Oke. Cuman dia milihnya saintek. Seingat saya dari dulu olahraga itu soshum, kecuali kayak ikor tuh ilmu olahraganya di mana dia hanya berbicara sainsnya, sains olahraga, ya pokoknya bicara bahasa tubuh, anatomi dan sebagainya. Nah itu hati-hati. Nah ketika berbicara saintek di beberapa univ tuh dia masuknya fakultas kesehatan kalau nggak salah. Itu nanti akan berbeda di bagian pembayaran. Oh gitu. Iya, maka dari itu kalian benar-benar harus mempelajari ketika kalian mau ngambil jurusan olahraganya, mau jadi pelatih atau mau jadi guru. Kemudian ketika mau jadi guru SD atau guru SMP SMA, dan ketika mau jadi pelatih pun sudah siap belum, karena di Indonesia belum ada profesi khusus pelatih. Ya gitu. Saya kalau misalnya nggak jadi guru gitu ya, nggak mungkin saya bisa menghidupi diri saya lewat pelatih kayak gitu. Karena ya seperti kita tahu di Indonesia untuk bahas materi untuk pelatih itu masih kurang lah dihargai kayak gitu. Seperti itu untuk yang senang jurusan olahraga, harus berpikir sampai ke sana. Ternyata banyak banget ya olahraga. Iya, ya. jelas. Kan kalau identik ya, kalau olahraga tuh pelajaran yang di lapangan, happy-happy. Menyedihkannya jadi guru olahraga kayak gini. Lu kuliahnya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi ketika lu ngajar busrak gitu ya, anak-anak kita punya materi A, main bola. Kita punya materi B, main bola. Olahraga tuh gak cuma bola dan bola.
Masya Allah. Saya ingat saya tuh, ya itu, ya pasti di dalam itu ada olahraganya, ada bola gitu. Jadi segala ya. Tapi ternyata serumit itu, seluas itu ya dunia keolahragaan tuh. Iya. Ternyata seluas itu ya. Ya tapi seru sih kayak lu bilang, ketika lu bicara kimia, apalagi bahasa kimia tubuh ya, bicara bahasa kimia tubuh gitu, menyenangkan kan kita membahas kimia, dan itu pun olahraga. Ketika kita udah senang bahwa lari itu, kenapa lari harus istilahnya nunduk, kenapa MotoGP kayak gini, kayak gitu, kenapa Makanya belajar fisika ya. gitu. Seperti itu adik-adik buat yang pengen masuk jurusan Kayaknya jago olahraga. fisioterapi juga nih nanti ya. Kita masuk, kita tuh mijet itu masuk mata kuliah. Wah gila, mijet coy. Ya, kita mijet, kita harus tahu fungsi tangan kita ini. Dan di sini pun kita nanti harus tahu tangan kita hangat atau dingin. Kata dosen saya, yang bisa mijet biasanya tangannya hangat atau panas. Yang dingin itu dia nggak jago mijet, katanya kayak gitu. Terus alat-alat gym, ketika kalian datang ke gym buat istilahnya menggunakan doang, kita ada mata kuliahnya. Kita mempelajari ini alat ini untuk ini nanti otot yang dibentuk ini, otot yang itu sampai ke situ. Pengen nanya, Aduh, kalau bisa pelajaran, kalau masuk kuliah keolahragaan, Ya, main bola, oh jelas. main Iya. bener-bener main. Masuk kan ketika kita ada di zona olahraga? Oh, ada berarti ya, main bolanya ada ya? Ada. Kita gini, kalian gini, saya pernah marah ketika saya pulang ke rumah ada bicara bagan. Bagan mereka asal bikin bagan, siapa ketemu siapa. Lalu saya marah. Kenapa? Turnamen ya? Iya, kita belajar manajemen olahraga 1 semester, ketika ngeliat orang-orang masang bagan seenak jidat, ini ketemu ini tanpa dikocok, tanpa pakai Itu ada ilmunya ya? 1 semester Oh, kuliah. gimana tuh caranya? Ya gitu, kita harus tahu berapa besar, kayak 16, 8, 32 kayak gitu lah. Makanya ada 16 besar, 8 besar, 4 besar kayak gitu. Kayak gitulah ya. Oke, anggap saya paham. Anggap saya suka bola. Ya kayak gitu, hampir semua cabang olahraga kita pelajari. Cuman ketika dulu kan saya kan kepelatihan gitu ya. Maaf. Kenapa sih dia? Nah itu kan gue pelatihan gitu. Nah pada saat pelatihan yang dipilih adalah beberapa olahraga yang memang untuk prestasi. Jadi di saya dulu nggak ada softball, nggak ada tenis meja, nggak ada, kita ada tenis lapangan. Kayak gitu. Kita nggak ada kasti. Kalau sekarang banyak ternyata, sampai dulu kita taekwondo itu mata kuliah pilihan yang harus diambil dari semester 1 sampai dengan Taekwondo itu mata kuliah. Oke. Jadi jangan sembarangan kalau saya kalian. Basket mata kuliah nggak? Iya. Bola besar. Iya, bola besar, basket, voli, sepak bola. Futsal tuh kita mata kuliah. Niup peluit jangan dikata, makanya kenapa niup peluitnya guru olahraga sampai nyempreng bikin kalian pengang, itu kita kuliah. Kalau dulu zamannya saya belum boleh masuk ke item selanjutnya sebelum itu niup sempritan benar-benar sesuai dengan yang dosennya inginkan. Guru olahraga kenapa harus di beberapa guru olahraga bajunya dimasukin, bukan kami so rapi. Oke. Karena dulu saya pernah dihukum cuma gara-gara baju tidak dimasukkan. Oke, kenapa banyak banget kita bahas olahraga? Soalnya anak-anak banyak yang tertarik. Oh iya, mohon maaf, kenapa jadi olahraga sih? Ini hampir setengahnya ngomongin olahraga. Maksudnya anak-anak banyak yang tertarik sama olahraga. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya maksudnya Nanti kalian boleh ketemu. Ya berarti anak-anak itu harusnya lebih ke, ya harus lebih tahu ya olahraga tuh kayak ini. Ternyata nggak mungkin kalau yang suka menyenangkan kali ya asik gitu ya. Cuma maksudnya nggak semudah itu. Ya, ketika kalian cuma suka bola, nanti kita bakal belajar silat, kita bakal belajar basket. Saya nggak lulus basket. Wow. Tapi alhamdulillah pada saat ngambil lagi saya lulus. Kalau anak olahraga harus siap dari pagi sampai malam ya. Wow, saya masuk kuliah jam 5 subuh, telat 1 detik saya dihukum les dokumen ada utia roll depan dari gawang ke gawang, dan itu lapangan normal. Seriusan gue dihukum 1 detik doang. Soalnya kak, kan dulu gue di UNJ tuh kampusnya barengan, satu kampus tuh FMIPA sama PJOK tuh barengan gitu kan. Kita baru masuk kuliah, mereka tuh udah pada keluar dari lapangan. Kita masuk jam 5 subuh, kita pulang paling cepet maghrib. Oh gitu. Karena dulu pada saat saya kuliah itu pas ada mata kuliah yaitu pembinaan prestasi, saya milih kebetulan taekwondo, itu kita 7:30 baru sampai kos. Jadi kalau misalnya kita ikut organisasi juga, kita paling ikut rapat itu jam malam, ya tidur kita ekstra. Wow. Gitu. Jadi, Bukan kupu-kupu berarti ini. Kura-kura. Apa nih? Kuliah rapat. Kalau saya kupu-kupu, kuliah pulang. oh saya gitu.
apanya yang gugup-gugup? Gitu, jadi pokoknya kalau bahas olahraga panjang, jadi kalau saya masih ingin yang pengen yang ditanyakan, kalian boleh DM, kalian boleh ketemu langsung untuk yang sekitaran di lingkungan kerja kita. Kalau memang yang di luar kalian boleh DM, boleh komen juga gitu, karena ini udah setengahnya ngomongin olahraga. Lanjut ya? Nggak apa-apa lah. Ini kita mau lanjut apa udah? Lanjut. Lanjut. Udah sayang, dikit baik, lagi. baik. Masuk sastra apa? Yang tadi. Tadi sama udah ya, lah. yang tadi nanya masuk sastra. Terus berikutnya Suka matematika? ini nih belum. Apa? Mana suka matematika? Itu yang G. Ini nggak dibahas, keluar dari tuntutan pilihan ortu. Oh, kan mau di akhir atau enggak? Oh ya udah, suka matematika. Suka doang? Suka matematika. Terus Atau mau pengen masuknya mungkin jurusan apa? Dia udah tahu minatnya dia di matematika. Gitu. Matematika itu ada statistik. Terus ada pendidikan matematika. Ilmu komputer juga masuk kan? Cuma masalahnya matematikanya, kalau ilmu komputer kan bahas matematika untuk komputerisasi ya bahasanya. Iya, cuma kan matematik juga kan? Oke, baik. Matematika kemana menurutnya gitu? Gitu Ilkom, pasti ilmu komputer. Ya. Matematika, statistik, jangan ditanya. Jangan ditanya. Pendidikan guru matematika, dong nanya dong gimana? Akuntansi mungkin ya, bisa dong. Oh iya, itu Mungkin dari anak IPA tiba-tiba dia pengen loncat ke IPS. rata-rata seperti itu. Kenapa sih anak IPA itu ngambilnya mata pelajaran mata kuliah apa? Jurusan yang teman-teman IPS, kenapa kalian tidak masuk yang IPS juga? Yang IPA juga. Gizi-gizian juga pasti lah ngitung-ngitung. Ya. Ini lebih spesifik matematikanya kan? Ya, maksudnya ya semua juga ya Pasti. ada matematikanya. Iya. Cuma Saya juga ketemu kok. Iya. Mungkin yang dia maksud mungkin dia suka banget, sukanya pakai banget. Ya gitu. udah ambil statistika aja ya nggak Atau sih? matematika murni? Iya. Atau pendidikan matematika? Balik atau lagi mau jadi ya, guru atau memang mau yang murni-murninya? mau kalau jadi apa ke depannya? Tapi rata-rata memang yang dibutuhkan banyak tuh statistik ya. Iya. Ya cuman kita jangan mikirin kerjaannya. Kalau memang kalian hobi statistik ya jangan gitu. Cuman memang statistika IPB itu masih jadi salah satu jurusan favorit ya. Iya. Itu. Jelas. Jadi Di PB apa sih yang nggak favorit? Hampir semua kayaknya. ada aja kita aja nggak tahu. Iya sih, ada. Cuman statistik setahu kita dari zamannya kita dulu sampai sekarang. Matematika tuh pastilah, walaupun itu terkesan ilmu yang diseremin ya nggak sih? Iya, cuman tetap aja itu favorit. Iya loh, itu grade-nya tinggi loh. Semua univ ya? Iya, MIPA loh. matematik Iya, tuh. matematiknya. Jadi kayak gitulah matematika. Iya. Oke. Saya suka IT, tapi gak suka MTK. Harus bahas barusan. Gini, suka IT dan suka matematika. Mungkin di sini IT-nya yang dia maksud dia suka mainin komputer kali. Tapi dia nggak mau memperdalam, ngerti nggak? Oh iya. Kan mungkin IT itu kan luas dong, dia nanti bisa jadi programmer, bisa jadi apa gitu kan. Nah itu kan harus ada ilmunya dong, salah satu. Cuman maksudnya gini, mau lu masuk IT kek, mau lu masuk bahasa kek, lu bakal ketemu matematika men. Matematika tuh dimanapun sekalipun jurusannya bukan jurusan MIPA pasti Iya. ada matematika dasar. Pasti ada, kalkulus tuh pasti ada. ada itu mah. Iya kan? Kalkulus 1, kalkulus 2 tuh pasti ada. Iya, di olahraga ketemu matematika di kimia, jangan ditanya pasti itu mah kapan Iya. gitu semua lah. Iya, mungkin jadi gue nggak suka matematika. Iya, emang semua orang yang masuk kuliah itu, yang semua orang yang masuk jurusan yang berhubungan dengan matematika, emang dia suka banget. Bisa jadi enggak? Iya. Tapi bisa dilalui nggak? Betul. Bisa kan? Yang penting apa? Yang penting mau. Iya. Yang penting mau belajar. Gini sih ya, bocoran ya. Baik lu jadi siswa ataupun jadi mahasiswa, rajin itu modal utama, iya gak sih? Iya betul. Mau lu pinter tapi lu pemalas, percuma, lu kagak bakal lulus gitu. Karena ketika lu rajin, lu ulet, lu pasti nyari tahu kenapa itu kayak gitu. Kenapa gua nggak bisa? Pasti lu mau melatih diri lu kayak gitu. Keasikannya dari matematika apa sih? Menemukan jawaban. Iya. Yang anehnya adalah dicontohin bisa, ngerjain soal sendiri tidak bisa. Iya. Nah, itu saya. Itu belum paham, nah itu belum paham. Sama sih juga. Gua kayak gitu matematika. Nanti contohnya sama gurunya bisa nih. Oh iya ketemu. Pas ada soal, ih kok beda ya. Padahal Cuma diganti kalimat sedikit dong. Tapi kan matematika itu paling tambah kali bagi kurang kan? Iya, itu Kagak ada yang keluar dari situ kan? Iya. Yang ditakutin tuh apa sih? Koma. Iya, gua paling nggak bisa tuh kalau udah yang banyak atau kan minus. Padahal kan istilahnya kita bisa memudahkan itu gimana ya? Kalau gue tuh ya cara memudahkannya, udah buang aja komanya gitu. Tapi ketika nanti di akhir perhitungan, ya udah baru dimunculkan kembali itu si koma. Oke, koma mah bisa dihilangin. Gue paling nggak bisa ngebagi kalau misalnya angka yang dibagi lebih besar daripada yang membagi itu tuh. Iya. Pakai logika. Aduh logika. Misalkan gini, 1 dibagi 4. 1 bagi 4. Ya. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Iya. Berarti 0. Depannya pasti 0. Ya itu kan cuma 1 dibagi 4. Kalau misalnya
1564 dibagi 1784. Ya kita bikin perumpamaannya itu dibulatkan dulu yang atas. Tetap kan pakai bagi kurung, itu lama Ya, kan. Ya gitu. Ya itulah pokoknya. Ya itu kelemahan saya. Kita harus memudahkan matematika. Ya cuman alhamdulillah karena ya kita modalnya terus ngelatih diri kita, alhamdulillah kita bisa sampai di titik ini kayak jadi mau lu ngindarin matematika bagaimanapun lu pasti ketemu karena nanti di semester 7 ya lu ketemu metodologi penelitian, Pasti ada statistik. ya lu bakal ketemu statistik, lu bakal ketemu validitas, reliabilitas dan kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan, pada pejuang atau enggak anjay. Nah sekarang kita masuk ke Q&A yang terakhir yang sepertinya dari tahun ke tahun akan selalu dialami. Kawan-kawan semoga kawan-kawan tidak mau men-skip, jangan nge-skip ya, ini udah setengah jam. Ya, nanti Sekalinya bisa ngomongin dibikin part 2, part 3, part 4. Oh baik, nanti berarti potong-potong. Iya potong-potong pakai pisau. Oke, pertanyaan terakhir. Ibu Tami, Yes. bagaimana keluar dari tuntutan pilihan orang tua? Kok dari ngapa sih? Iya kan kalau udah ngomongin orang tua tuh gini. Ya tadi yang dibilang ketika kita minat, oke, kita minat gini sih intinya kita bisa meyakinkan gak sih sama orang tua? Bisa. Gitu. Kalau kita bisa ngeyakinin orang tua ya berjuang. Iya. Gitu. Kalau misalkan gini, kebanyakan kan orang tuanya pengennya ini, anaknya pengennya ini, artinya orang tuh gini deh, pada dasarnya orang tua nggak mau menjerumuskan anaknya. Ya betul. Pasti pilihan orang tua yang dirasa orang tua tersebut baik untuk anaknya. Cuma kan yang jalin anaknya. Anaknya ini kan punya minat lain dong. Kalau Ya. kamu punya minat lain, kalau saya pribadi ya, pasti orang tua akan setuju kalau kita sendiri yakin. Iya. Yang mungkin yang bikin orang tua nggak yakin atau ngeraguin apa yang kita pilih itu adalah karena kita sendirinya pun mungkin tidak meyakinkan. Iya sih. Iya nggak sih? Bener-bener. Pasti kalau orang tua pasti akan setuju aja kalau kitanya yakin kita bisa memberikan penjelasan. Saat ditanya orang tua A kita bisa jawab, ditanya B kita bisa jawab dengan alasan segala alasan. Jangan sampai ketika orang tua tanya kita banyak tapi Ya. tapi Ya, banyak tapinya ya. Iya. Artinya kan kalau tapi berarti nggak yakin dong. Iya. Kita harus yakin. Iya. Gitu loh. Betul. Tapi kalau misalkan kalian memang yakin dan kalian dikira ya kayaknya orang tua saya bisa lah saya misalkan ngikutin pilihan orang tua ya Ya jalani udah, gitu. kenapa enggak? Ya nggak Iya. sih? Kayak saya disuruh ngambil pendidikan, ya wes gitu. Cuma ya pilihan mata pelajarannya yang harus saya suka karena kan saya yang jalanin gitu. Papa saya ya udah sok aja kalau kamu mau ngambil kimia ya udah gitu. Cuma yang penting Guru. pendidikan Siap. gitu. Jadi maksudnya mau dihubungkan atau enggak misalkan pilihan orang tua dan kamu ya silahkan. Kalau kamu memang kekeh sama pilihan kamu harus yakin. Iya. Iya nggak? Gimana sih? Iya kayak gitu. Jadi pokoknya gini, jangan sampai apa yang kita pengen menimbulkan pertentangan dengan orang tua kita. Iya sih? Karena ridho orang tua adalah ridho Allah kayak gitu. Ketika kita menjalankan sesuatu yang tidak diridhoi, kayaknya percuma deh. Kayak gitu. Karena saya pun punya kisah kayak gini teman-teman. Saya punya kawan, wah dia kimianya jos banget, dia sama lah kayak orang sebelah ini kayak gitu. Dan dia memang pengen masuk jurusan kimia, tapi orang tuanya menentang karena orang tuanya pengen dia ada di kesehatan. Oke. Sampai akhirnya terus ngomong dari hati ke hati, jangan pakai api ya kalau misalnya ngebujuk ya nggak sih? Jangan api ketemu api, kalau namanya ada api harus ketemu air ya. Ngebujuk tetap pengen kimia sampai waktu itu karena dia pengen banget masuk kimia UI. Oke. Gitu kimia UI, pengen banget masuk kimia UI. Dia udah daftar, udah karena zamannya kita waktu itu bayar ya. Kita mau kita penerima bidik misi atau bukan kita Bayar tetap dulu bayar. awalnya. Udah bayar untuk ujian, untuk SB udah bayar, untuk SB itu pokoknya nggak tahu SB atau mandiri, pokoknya udah bayar untuk ujian bisa masuk kimia di UI. Sampai akhirnya di hari terakhir untuk tes, istilahnya besok tes, hari ini nih dia masih belum dapat izin. Akhirnya tidak mengikuti tes dan ngikutin apa yang orang tua inginkan. Dia mengikhlaskan keinginannya untuk memperdalam ilmu kimia. Akhirnya dia di kesehatan di swasta yang notabene swastanya pun kurang terkenal, dan qadarullah masya Allah ketika dia mengikuti dan mengikhlaskan keinginannya, sekarang dia udah jadi PNS di salah satu rumah sakit di bidang kesehatan otomatis kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ketika ngebujuk orang tua tuh bukan kayak lu ngebalikin telapak tangan ya nggak sih? Ya betul banget. Itu butuh istilahnya bener-bener doa yang luar biasa sama sang pemilik hati, istilahnya kayak gitu, supaya minta kita diberi petunjuk bagaimana caranya menghadapi orang tua, dan bener-bener kita ngebujuk dan ngeyakinin. Jangan sampai ngeyakinnya itu tentang pan aing ya, pan udah nggak ya,
jangan kayak gitu ya itu. Jangan sampai, harus dalam keadaan hati yang dingin, nyari suasana juga orang tua lagi tenang. Jangan sampai orang tua baru pulang kerja kalian langsung ya habis lah gitu. Yang ada nanti mungkin orang tua sebenarnya tidak berniat mengucapkan Seperti itu, itu, ya. tapi gara-gara mungkin lagi capek Ya, anaknya kepancing. kepancing tiba-tiba ngucapin, ya kamu sakit hati, orang tuanya juga Sakit mungkin hati. menyesal gitu. Ya. Cuma kan ya udah, kalau udah ada sakit di hati kan susah Ya itu pada intinya pokoknya tidak ada singa yang mau memangsa anaknya. Iya. Harimau pasti nggak ya? Pokoknya semua orang tua Ah mau itulah kita- intinya semua orang tuh pasti bangga ketika kita bisa mempersembahkan sesuatu hal yang baik seperti itu. Jadi yakinkan perlahan, nggak semudah, nggak hari ini pengen hari ini jadi. So Betul. kalian yang lebih tahu orang tua kalian seperti apa. Harus gimana, dari gimana. jauh hari ya. Iyalah kalau Kalau misalkan besok mau daftar SNMPTN, tiba-tiba hari ini baru ngomong sama orang tua, bang. ya, dan pun untuk yang sekarang kelas 11 kelas 10 sih masih bisa berjuang ya Yes. untuk membujuk orang tua. Yang sekarang di kelas 12 masih belum, sok terus sampai akhirnya nanti SNMPTN belum juga, ya sudah ikhlas, karena banyak kok kawan-kawan kita yang gapir, mereka berjuang untuk meyakinkan orang tuanya nggak sekali dua kali saja sampai 1 tahun, mereka tetap sukses sekarang. Dan bahkan saya punya kawan belum diizinkan orang tua, akhirnya tahun berikutnya bahkan ada yang 2 tahun kemudian tetap bisa masuk negeri, karena kan SB itu bisa tiga kali kan gitu masuk negeri. Dan alhamdulillah qadarullah sekarang sudah bekerja di tempat yang menurut saya luar biasa. Itu pada intinya berarti yang bertentangan dengan orang tua itu kita harus mencari ridhonya, ya nggak sih? Betul. Walaupun ya ridhonya tergantung itu, apakah tetap dengan pilihan kita Ya. atau kita memilih Mengikhlaskan mengikhlaskan atau bahkan mungkin kita menyatukan keinginan kita berdua. Betul, karena yang terbaik menurut kita belum tentu baik juga di mata Allah, karena Allah ngasih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Langsung penutup nih kayaknya. Oke guys, thank you banyak. Makasih banyak. Utami silakan sebagai pemilik channel. Gila nggak kerasa banget, tiba-tiba udah mau 50 menit aja Sekalinya ya. bikin aja males berhenti ya. Iya, bener-bener. Sekalinya males buat aja. Males sama sekali. Dan mohon maaf ya, semoga kita tetap istiqomah. Ya meskipun nggak ini ya, nggak tentu ya gitu. Insya Allah, tapi kita akan coba terus berusaha untuk Bismillah. ya. Kita bukan mau apa-apa sih sebenarnya, cuma pengen ya lo punya mimpi Ya. gitu loh. Usahain yuk. Gitu, jangan ya gitulah pokoknya. Oke, thank you ya semuanya ya. Dengan segala dengan segala panjang kali lebar kali tinggi, jadi volume kita jadinya 50 menit berjalan Hampir, gitu ya. ya, hampir 50 menit. Kayaknya kita bagi part-partan kali ya. Oke, siap. Bagi jadi 8 part nggak apa-apa nih, 5 menit 5 menit 5 menit. Oke. Thank you semuanya Bye. ya. Bye. Assalamualaikum.